Diceritakan, setelah negara Gilingoyo berhasil ditaklukkan, maka Prabu Sri Mohopunggung menjadi satu-satunya raja di Pulau Jawa. Sebagai penguasa penuh, ia pun mengganti nama menjadi Sri Mohorojo Kanwil. Dipanggilnya para pembesar negara untuk menghadap Patih Joko Puring dan Brahmono Srito, serta para punggawa lainnya. Mereka semua diajak pirembugan tentang bagaimana membangun negara agar masyarakat di Pulau Jawa menjadi lebih maju. Tidak lama berselang, datanglah Resi Radi dari Tasikmadu. Setelah memberi hormat, Prabu Kanwil menceritakan maksud hatinya kepada gurunya tersebut. Berkatalah Resi Radi, "Heh Prabu Kanwil, apa yang menjadi tujuanmu itu sungguh bagus. Tapi ada baiknya, sebelum Sang Prabu melakukan itu semua, Sang Prabu berkenan untuk mendengarkan ceritaku. Akan aku ceritakan, ihwal mula tanah Jawa, agar Sang Prabu mengetahui seluk-beluk dan asal-usul tanah Jawa, beserta isinya. Diharapkan setelah mengetahuinya, maka Sang Prabu akan dapat mengambil keputusan yang benar untuk tanah Jawa, dan semua yang menyertainya." Prabu Kanwil menjawab, "Baiklah Bopo Resi, tolong ceritakan semua, dan jangan sampai ada yang ketinggalan, barang sepatah kata pun." Berkata Resi Radi, "Simaklah sungguh-sungguh, dan ambillah saripatinya, agar kelak bisa menjadi pengingat untuk setiap langkahmu, dan semua keturunanmu." Diceritakan oleh Resi Radi kepada Prabu Sri Mohorojo Kanwil, bahwa di zaman dahulu, Sang Hyang Guru beserta para dewa, di saat pelariannya, karena dikejar oleh burung merpati berbisa ciptaan Nabi Isa, sampailah mereka di pulau yang panjang dan sunyi. Di pulau itu, banyak sekali tumbuhan jawawut. Bersama dengan permaisurinya, Sang Hyang Guru naik ke Bukit Dihyang, atau perbukitan Dieng. Di tempat itulah, Sang Hyang Guru memikirkan cara, bagaimana mengatur keadaan di pulau itu. Maka, segera dipanggilnya Sang Hyang Brahmo dan Sang Hyang Wisnu. Diperintahkan kepada kedua putranya itu, untuk menciptakan manusia agar bisa menghuni Pulau Jawa. Tanpa membantah, Sang Hyang Brahmo dan Sang Hyang Wisnu segera mengheningkan ciptanya, mengeluarkan semua kekuatan kadewatan, merapal mantra dan doa, guna membuat manusia. Tanah liat dikepal-kepal oleh mereka, dan dibuat manusia yang sangat elok rupanya, seperti rupa dewata. Sang Hyang Brahmo membuat manusia laki-laki, sedangkan manusia perempuan dibuat oleh Sang Hyang Wisnu. Manusia-manusia buatan Sang Hyang Brahmo dan Sang Hyang Wisnu itu dipertemukan. Mereka saling rukun bersama, dan saling kasih mengasihi. Lalu mereka beranak, bercucu, serta berlipat-lipat banyaknya. Berkembang biak, menjadi banyaklah jumlah manusia di Pulau Jawa. Namun, mereka hidup tanpa rumah. Laki perempuan telanjang di hutan, menaungi anak cucu, sebab belum ada pekerjaan yang dibuatnya, belum ada yang ditirunya. Tanpa celana, tanpa busana, tanpa selendang, tanpa kain panjang atau basahan, tanpa ikat pinggang atau kendit, tanpa kuncung, dan tanpa ikat kepala. Berucap, tetapi tak tahu apa yang dikatakannya, tidak tahu artinya. Daun-daunan dan buah-buahan dimakannya. Demikianlah asal-muasal manusia pada zaman purba. Melihat hal tersebut, maka Batoro Guru memerintah kepada para dewa agar turun ke Pulau Jawa. Mereka diperintahkan untuk mendidik manusia Jawa agar dapat membuat pakaian, rumah, dan perabotannya, serta tata cara hidup menetap. Namun, semua hal itu belum dapat dilakukan, sebab waktu itu penduduk tanah Jawa belum merasa tenteram, karena Pulau Jawa selalu berubah arah. Hal ini disebabkan karena Pulau Jawa masih mengambang di lautan.
dibutuhkan sebuah paku untuk menancapkan Pulau Jawa agar bisa diam. Akhirnya disepakati bahwa Pulau Jawa harus dipaku agar tidak terombang-ambing oleh gelombang samudera. Diperintahkanlah para dewa oleh Batara Guru untuk mengambil salah satu puncak Gunung Mahameru di tanah Hindi, guna ditancapkan di Pulau Jawa sebagai paku. Dengan dipimpin oleh Sang Hyang Brahmo, berangkatlah para dewa ke tanah Hindi. Tidak berapa lama, rombongan para dewa telah sampai di tanah Hindi. Mereka segera menuju ke Kailaso, tempat Gunung Mahameru berada. Untuk bisa mencabut sepotong puncak Mahameru itu, maka Sang Hyang Wisnu segera merubah wujudnya, menjadi seekor naga raksasa. Naga jelmaan Sang Hyang Wisnu itu, mulai membelit puncak Mahameru. Dijadikannya tubuhnya, bak sebuah tali. Sebagian para dewa memegang kepalanya, sedangkan sebagian lagi memegang ekornya. Bersamaan, ditariklah kepala dan ekor naga tersebut, hingga membuat puncak Mahameru pun terpotong. Dengan masih terbelit naga, dibawalah potongan puncak Mahameru itu ke tepian samudera. Di tepi samudera, Batara Brahmo merubah wujudnya menjadi seekor kura-kura raksasa, yang bernama Bedawang Nolo. Oleh para dewa, potongan puncak Mahameru itu, diletakkan di atas tubuh Sang Bedawang Nolo. Dengan ditopang Sang Bedawang Nolo, maka potongan puncak Mahameru menyeberangi samudera, dan menuju Pulau Jawa. Perjalanan panjang Sang Bedawang Nolo itu, akhirnya sampai di ujung barat Pulau Jawa. Ketika potongan Gunung Mahameru itu diletakkan, rupanya terlalu berat, sehingga Pulau Jawa menjadi jomplang, atau terangkat separuh, yakni bagian barat tenggara dan ujung timur mencuat ke atas. Setelah diadakan pirembugan, maka akhirnya, para dewa membawa potongan puncak Mahameru itu ke bagian timur pulau, untuk dipasang dengan cara diterbangkan. Sepanjang penerbangan, potongan puncak Gunung Mahameru itu, banyak yang rontok. Puncak-puncak rontokan dari potongan Gunung Mahameru itu, menjadi gunung di Pulau Jawa. Antara lain, Gunung Ciremai, Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Arjuno, Gunung Anjasmoro, Gunung Penanggungan, dan lain-lainnya. Kemudian, puncak yang tersisa ditancapkan, dan dinamakan Gunung Semeru, dari kata Mahameru. Mulai saat itu, Pulau Jawa menjadi tenang kedudukannya. Setelah berhasil memindahkan puncak Mahameru ke Pulau Jawa, para dewata berkumpul dan bermusyawarah, menghadap kepada Batara Guru. Sang Hyang Jagatnoto memerintahkan kepada para dewa, agar membuat tempat tinggal atau kahyangan di tanah Jawa. Sebab untuk selanjutnya, para dewa itu akan diberi tugas oleh Batara Guru, untuk memberi pelajaran kepada manusia di tanah Jawa, supaya mereka dapat membuat pakaian, membuat rumah, dan dapat berbicara antara satu sama lainnya. Pada intinya, para dewa akan mengajari manusia Jawa, tentang budaya dan peradaban. Setelah mendengarkan semua perintah dari Sang Hyang Guru, para dewa segera menyiapkan diri untuk masing-masing, membangun kahyangan di tanah Jawa. Demikianlah, setelah para dewa bersiap, Sang Hyang Mohokarono atau Sang Hyang Jagatnoto, memanggil Sang Hyang Brahmo. Ucap Batara Guru, "Anakku Brahmo, turunlah engkau ke Pulau Jawa, pertajamlah benda-benda tajam, panah, parang, pahat, pantet, kapak, dan beliung. Semua itu, untuk mempermudah segala pekerjaan manusia. Engkau akan disebut
pandai besi, engkau akan mempertajam benda-benda tajam itu, di tempat yang bernama Windu Prakoso. Ibu jari atau empu, kedua kakimu mengapit dan menggembleng. Besi anak panah dikikir. Panah itu menjadi tajam, oleh ibu jari kedua kaki. Maka dari itu, engkau akan disebut, Empu Sujiwono, sebagai pandai besi, sebab ibu jari atau empu dari kakimu, mempertajam besi. Oleh karena itu, tukang pandai besi disebut empu, karena ibu jari kakimu menjadi alat bekerja. Demikianlah pesanku, kepadamu anakku. Selanjutnya, Sang Hyang Mohokarono memanggil Sang Hyang Wismokarmo. Berkata Sang Hyang Guru kepada Sang Hyang Wismokarmo, inilah pesanku kepada anakku, Wismokarmo. Turunlah engkau ke Pulau Jawa, buatlah rumah, beraneka macam jenis dan bentuk, biar dirimu ditiru oleh manusia. Sebab itu, engkau kuberi nama, Undo Agi, yang artinya membangun. Kemudian, Sang Hyang Guru memanggil Sang Hyang Isworo. Kepada Sang Hyang Isworo, Sang Hyang Jagatnoto berkata, adapun engkau Isworo, turunlah engkau ke Pulau Jawa, ajarkanlah kepada manusia, ajaran berkata-kata dengan bahasa. Utamakanlah kepada para manusia, ajaran tentang 10 hal yang utama, atau dososilo. Dan, jangan juga sampai terlupakan, ajaran tentang 5 hukum atau tata tertib yang utama, atau yang disebut Poncosisko. Engkau akan menjadi guru dari kepala-kepala desa, sehingga engkau dinamai, Guru Deso, di Pulau Jawa. Kemudian, Sang Hyang Guru memanggil Sang Hyang Wisnu. Sama seperti dewa-dewa sebelumnya, Sang Hyang Guru pun memberi pesan kepada Sang Hyang Wisnu. Adapun engkau anakku, Wisnu, turunlah engkau ke Pulau Jawa, biarlah segala perintahmu dituruti oleh segenap manusia yang ada. Segala tingkah lakumu akan ditiru oleh manusia. Engkau adalah guru manusia, hendaknya engkau menguasai bumi dan seisinya. Disusul kemudian, Sang Hyang Mohodewo dipanggil menghadap Sang Hyang Guru. Pesan Sang Hyang Guru kepada Sang Hyang Mohodewo, adapun engkau anakku, Mohodewo, turunlah engkau ke Pulau Jawa, hendaknya engkau menjadi tukang pandai emas, dan pembuat pakaian manusia. Ajarkanlah hal-hal itu, kepada para manusia. Tidak ketinggalan, Sang Hyang Jagatnoto juga memanggil Begawan Ciptogupto. Sang Hyang Guru berkata kepada Sang Begawan Ciptogupto, kepadamu Begawan Ciptogupto, hendaknya engkau juga turut serta, turun ke Pulau Jawa. Engkau akan melukis, dan mewarnai perhiasan, serta membuat hiasan, yang serupa dengan ciptaan dewata, dengan menggunakan alat ibu jari tanganmu. Oleh karena itu, engkau akan dinamai, Empu Ciptangkoro, yang akan dikenal sebagai pelukis. Demikianlah, pesan Batoro Guru kepada para dewata semua. Mereka bersama-sama, turun ke Pulau Jawa. Sang Hyang Brahmo, memimpin rombongan dewa tersebut. 5 unsur besar semesta, dimintai pertolongannya, yakni, bumi, air, api, angin, dan, akoso. Kelima unsur itu disebut, Ponco Mohobuto. Sang Hyang Brahmo menjadi tukang pandai besi, bumi sebagai landasan atau paron, air sebagai penjepit, api sebagai pembakar, angin sebagai peniup api, dan akoso sebagai palu. Oleh karena itu, tempat Sang Hyang Brahmo menjadi pandai besi, dinamai Gunung Brahmo, atau Gunung Bromo. Palu dan landasannya, sebesar pohon tal. Penjepit atau guntingnya, sebesar pohon pinang. Sang Bayu keluar dari goa, sedangkan Sang Agni selalu ada siang dan malam. Itulah tempat Batoro Brahmo, mengerjakan pekerjaan pandai besi.
Sang Hyang Wismokarmo turun ke tanah Jawa, segera membangun rumah, beraneka bentuk dan peruntukannya. Manusia lalu meniru membuat rumah itu. Lalu, para manusia pun berumah tangga. Oleh karena itu, tempat itu akan disebut Desa Medangkamulan, yakni tempat awal mula manusia berumah tangga. Bathara Iswara turun ke tanah Jawa dan mengajarkan kata-kata baik, utamanya ajaran tentang Dosasila dan Pancasila. Sang Hyang Iswara bergelar Sang Guru Deso. Selanjutnya, Bathara Mahadawa turun ke tanah Jawa menjadi tukang pandai emas. Sedangkan Bagawan Ciptogupta turun ke tanah Jawa menjadi seniman. Bathara Wisnu turun bersama dengan istrinya, Bathari Sri. Mereka turun ke tanah Jawa dengan membawa kesaktian Triaksara. A. Berarti hal yang tak ada. Wa. Berarti hal yang luhur. H. Yang berarti Dewoto. Oleh sebab itu, Sang Hyang Wisnu disebut Sang Rahyang Kandiawan. Bathari Sri disebut Sang Kanyawan. Mereka mengajarkan tata cara pemerintahan. Demikianlah asal mula adanya negeri. Bathari Sri juga memberi ajaran kepada manusia, sehingga mereka mengetahui cara memintal, menenun, bercelana, berpakaian, berkain, dan berselendang. Sang Hyang Wisnu dan Bathari Sri mempunyai 5 anak. Sang Mangukuhan, nama anak yang paling tua. Sang Sandang Garbo, nama anak kedua. Sang Katung Malaras, nama anak yang tengah. Sang Karung Kalah, nama kakak dari anak yang bungsu. Dan Sang Werti Kandayun, nama anak yang bungsu. Kemudian, kendaraan Bathari Sri datang menyusul ke tanah Jawa, yaitu 4 burung, yakni burung perkutut, burung puter, burung deruk merah, dan burung merpati hitam. Setibanya di tanah Jawa, mereka dikejar-kejar oleh 5 anak itu, kemudian dilukai oleh Sang Werti Kandayun. Jatuhlah tembolok burung-burung itu. Tembolok burung perkutut, berisi biji putih. Tembolok burung merpati hitam, berisi biji hitam. Tembolok burung deruk merah, berisi biji merah. Sedangkan tembolok burung puter, berisi biji kuning, yang semerbak harum baunya. Kelima anak itu bergembira. Dimakanlah biji kuning itu, sampai habis. Oleh karena itulah, sampai sekarang tidak ada biji kuning, sebab telah dimakan habis, oleh kelima anak itu. Lalu, Sang Mangukuhan menanam biji putih, merah, dan hitam itu. Biji-biji itu kemudian tumbuh, dan nantinya akan menjadi padi dan ketan. Demikian juga, kulit biji yang kuning ditanamnya, yang akhirnya menjadi kunyit. Demikian, genaplah biji 4 warna itu sampai sekarang. Kocap Kacarito, Sang Hyang Bathara Mohokarono memanggil Sang Hyang Endro. Diperintahkan kepada Bathara Endro, untuk membuat kahyangan di Pulau Jawa, yakni di puncak Gunung Semeru. Kahyangan itu, keindahannya mesti dibuat semirip mungkin dengan kahyangan Jonggring Saloko di puncak Mahameru, di tanah Hindi.